saya jadi motivator ya hari ini ya. Oh enggak. Oke, saya harus khotbah firman Tuhan. Oke, hari ini sesuai dengan tema 2024 dari Gereja Kemuliaan Sion yaitu Higher and Greater. Ya, saya percaya bahwa kita semua akan bertumbuh dan mencapai kondisi yang lebih tinggi dan lebih besar sesuai dengan rencana Tuhan. Dan salah satu cara untuk mencapai sasaran itu pada bulan ini, gembala gereja sudah menyiapkan kepada kita semua untuk getting involved in ministry. Bagaimana kita terlibat di dalam melayani. Ya, Tuhan gak pernah desain kita hanya sekedar punya karunia duduk. Setuju? Coba lihat sebelahnya, kayaknya saya tahu yang dimaksud orang itu. Ya, memang kalau dengar khotbah yang paling ahli adalah ini cocok buat si dia. Ya, kasih sebelahnya, ini cocok buat kamu. Ada amin saudara? Buat diri kita ya. Kita setiap kali kalau dengar khotbah selalu ya pikirannya ini kayaknya cocok nih. Dia harus dengar ini, mesti sayang dia nggak datang nih. Ya, nah tapi sebenarnya saudara semua khotbah paling cocok untuk diri kita. Ya, dan untuk memahami ya bagaimana kita involved dalam pelayanan, saya ingin membawakan sebuah tema yang berjudul contribute. Ya, bagaimana kita berkontribusi melakukan sesuatu ya di dalam gereja Tuhan. Tuhan rindu setiap kita bisa memahami betapa pentingnya kontribusi hidupmu di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menggambarkan gereja. Saudara tahu siapa gereja? Saudara semua. Ini namanya gedung gereja. Ya, tapi saudara adalah gereja yang sejati. Engkaulah gereja yang sesungguhnya. Dan Tuhan menggambarkan gerejanya itu seperti tubuh manusia. Jadi luar biasa loh. Gambaran dirimu itu gambaran gereja. Ya, dan dikatakan ada banyak anggota yang berfungsi bersama di dalamnya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana fungsi-fungsi dalam kita melayani. Saudara mesti ingat, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Coba kita lihat, kita semua adalah bagian dari tubuh itu. Benar? Namanya tubuh itu punya apa? Punya mata, punya apa lagi? Punya telinga, punya tangan, punya kaki. Semua panca indera, semua penting. Nah kalau kita menemukan gereja, waktu saya membaca tema yang dipersiapkan, sebenarnya ada beberapa aspek yang kita harus pahami. Ada 3 hal yang sangat penting walaupun saya tidak tulis supaya kita ingat. Yang pertama adalah Tuhan mau kita membangun hidup kita di dalam karunia manifestasi pelayanan Roh Kudus. Ada di mana? 1 Korintus 12. Saudara akan temukan ada berapa karunia? Karunia manifestasi pelayanan Roh Kudus? Ada 9. 9 karunia ini begitu penting. Perlu diekspresikan apalagi kalau kita menamakan sebagai gereja karismatik atau Pentakosta. Apa yang kita harus punyai? Kita harus belajar. Karunia ini bukan milik kita, milik Tuhan Yesus, milik Roh Kudus. Tapi Tuhan memakai kita. Ya, karunia 9 karunia itu yang 3 yang paling utama adalah apa? Karunia hikmat, karunia pengetahuan, kemudian karunia membedakan roh. Ada 3 ini. Kemudian karunia yang kedua lagi yaitu karunia apa? Iman, mujizat, kesembuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga yang kalau saudara baca di bagian yang paling bawah adalah karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan bernubuat. Saudara harusnya ini berkembang terjadi. Di mana kita semua sebagai anggota tubuh Kristus kita bisa sampaikan pesan Tuhan melalui karunia-karunia manifestasi Roh Kudus tersebut. Tapi Tuhan juga menambahkan ada 5 karunia pelayanan jawatan. Yaitu apa? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 saudara akan menemukan. Ada 5 karunia dan gampang menghafalnya itu seperti melihat 5 jari kita. Yang pertama karunia rasul, kerasulan. Oke, rasul itu dia bisa ke kelingking, bisa kemana-mana. Itu rasul. Yang lain kan gak bisa ya. Coba kalau yang ibu jari sama tengah kan susah ya. Ya kan, nah tapi ini rasul. Rasul itu semua hal dia mampu, dia bisa. Ya, Tuhan memberi kasih karunia kepada gerejanya bahwa kita dibangun di atas pengajaran para rasul dan para nabi. Ya, ada rasul. Kemudian ada yang kedua yang nunjuk-nunjuk tuh. Ya suka nunjuk-nunjuk kalau di gereja. Oh bukan ya. Ya ini ternyata nabi. Nabi itu bisa melihat lebih ke depan. Dia lihat apa yang akan terjadi. Dan dia memberikan pesan yang profetik di dalamnya. Nah ini nabi, pendoa dan lain sebagainya ada di bagian ini. Ya, jadi ini kenabian. Yang kedua yang nunjuk-nunjuk tuh. Ya kan, nah itu. Yang ketiga apa? Yang paling menonjol? Penginjilan. Ya, yang paling menonjol. Ya, ini bukan narsistik, bukan. Ya, biasanya kadang-kadang ada namanya personality disorder. Ya, narsistik personality disorder. Suka bikin yang sensasi-sensasi kalau di Instagram atau di sosmed. Ya, tapi ini adalah yang paling menonjol.
Dia yang melakukan penginjilan, penerobosan. Terus yang kalau ini apa? Ada cincinnya yang yang udah menikah, ya namanya gembala. Ya makanya di dalam pernikahan kita selalu ya menaruh cincin kita ada di dalam jari manis kita, dan yang kelima adalah apa? Ini yang namanya pengajar. Pengajar itu dia akan ngulik-ngulik semua hal. Yang paling privacy sekalipun supaya kita belajar semakin dewasa sebagai umat Tuhan. Amin. Jadi 5 karunia pelayanan jawatan ini perlu kita bangun juga dalam gereja Tuhan. Dan hari ini saya hanya membahas yang ketiga saja. Yaitu 7 karunia motivasi. 9, 5, 7. Ya 7 karunia motivasi, 2 tidak dibahas supaya diundang untuk kesempatan yang mendatang. Ya amin ya oke. Tahun depan ya oke. Temanya udah berubah lagi kan. Nah jadi saudara, 7 karunia motivasi nanti kita akan bahas di dalamnya. Nah saya percaya 7 karunia motivasi itu bicara apa? Bicara tentang natural, sejak engkau lahir baru engkau diberi karunia itu oleh Tuhan. Semua kita punya kombinasi itu dari Roma 12. Ingat 1 Korintus 12, Efesus 4. Kemudian Roma 12, saudara bisa temukan semua itu, dan saya berdoa agar gereja kemuliaan Sion di tempat ini semua saudara dipenuhi dengan kekayaan karunia dari Tuhan. Supaya gereja Tuhan disempurnakan, gereja Tuhan dimuliakan, dan gereja berdampak untuk banyak jiwa. Ada amin? Ya, nah hari ini saya mau ajak saudara melihat kalau kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Coba kita lihat, ada di antara kita, saudara mesti paham dulu, kepala kita adalah Kristus. Ya, kepala kita adalah Kristus. Semua kita mungkin ada di antara kita yang jadi mata. Saudara tahu, di gereja ada yang jadi mata. Siapa mata? Orang yang lihat lebih dulu, dia bisa lihat visi ke depan, dia lihat hal-hal yang lebih cermat, dia visioner, saudara. Ya, itu tipe mata. Ya, makanya mata ini dia sangat seksama, dia bisa mengamati sana dan sini. Ya, tapi juga ada tipe mulut. Ya kan? Nah, coba bayangkan. Ya kan ada orang juga perlu mengkomunikasikan kan, menyampaikan segala sesuatu ya dengan benar, dengan tepat. Itu perlu karunia mulut. Ya kalau kita pakai istilah orang marketing lah kira-kira, bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah saudara bisa bayangkan kalau di dalam gereja semuanya mata. Waduh agak horor itu. Itu namanya monster. Atau semuanya tangan. Ya itu dewa-dewi saudara. Ya kan semuanya tangan. Berarti kesimpulannya, di dalam gereja nggak boleh hanya ada satu panca indera. Harus ada berbagai bentuk. Ada mata, ada mulut, ada apa lagi? Ada tangan, ada kaki, ada segala sesuatu. Makanya hari ini jangan sampai ya kan di gereja terlalu banyak mata. Wah bingung tuh banyak mata. Ya kan? Yang paling repot lagi banyak mulut. Nah ini mulai agak beda ya tafsirannya ya. Nggak tahu ketawa itu termasuk banyak mulut nggak tuh ya? Bercanda ya Pak ya, aduh lucu sekali. Kayaknya boleh Pak sekali-kali nanti saya khotbah Bapak ikut terus gitu. Supaya saya jadi semangat ya. Ya kan, wah ini semangat banget ketawa. Gak ada yang ketawa, dia doang yang ketawa saudara. Nah saya juga heran tuh. Ya kan, nah ini ada banyak, nggak mungkin kan masa semuanya. Saudara mau gak di keluargamu semua banyak mulut? Waduh capek lagi kupingnya. Kenapa? Banyak mulut. Ya banyak mulut, banyak ngomong kan kira-kira. Tapi sebenarnya maksudnya mulut itu tujuannya apa? Tadi saya sudah bilang, mengkomunikasikan. Sebuah di dalam gereja ya bicara tentang persepsi itu bergantung banyak dengan mulut. Kenapa? Karena kita ini memang jemaat kadang-kadang banyak mulut loh. Benar? Sesama anggota komunitas juga banyak mulut ya. Banyak mulut maksudnya apa? Ngomongin orang lain. Ya kan? Nah kita harus belajar menyampaikan sebuah persepsi. Sebuah pesan dengan mulut. Dengan cara apa? Mendeliver the right message with the right delivery. Kalau saudara menyampaikan sebuah pesan benar tapi dengan cara yang salah, ujungnya bisa salah. Ya, saudara, maka hari ini kita perlu bangun diri kita, bangun dengan panca indera sesuai dengan karunia kita masing-masing. Ayo, coba temukan. Saudara lebih banyak di tangan, ya kan? Banyak tangan. Ya, atau ringan tangan. Wah ringan tangan itu kayak suka gamparin orang ya. Ya oh bukan ya, ringan tangan maksudnya suka nolongin orang, suka melayani. Dan kita bisa temukan semua orang yang ada di dalamnya. Ya yang tangan gak perlu jadi mata, bingung nanti konslet. Ya yang mata juga gak perlu jadi telinga, jadilah dirimu sendiri. Karena pribadi yang ditentukan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan selalu orisinil. Orisinil selalu mahal, bukan ciplakan, bukan KW. Kalau suruh jadi orang yang asli orisinil, nilaimu pasti mahal. Ada amin? Engkau begitu berharga, bernilai dan istimewa. Kasih tahu sebelahnya, bukan KW, ori.
Ada amin? Ya, jadi saudara, ya Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar dan dia memilih saudara semua. Amin. Ya, betapa istimewa kepercayaan Tuhan buat saudara dan saya. Yang pertama yang kita perlu tahu, sebagai anggota tubuh Kristus, semua kita adalah anggota tubuh Kristus, kita telah diberi karunia rohani. Amin. Saudara sudah temukan belum dari yang tadi saya sebut, 5, 7, 9 itu? Yang mana sih saya? Dan hari ini mungkin ada yang belum menemukan sama sekali, belum ketemu. Saya karunianya apa ya? Yaitu namanya karunia duduk. Itu nggak ada di Alkitab. Nih saudara cek-cek nggak ada itu. Ya, yang ada adalah Tuhan mempercayakan kepada kita 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dan ingat loh, semua karunia yang Tuhan berikan kepada saudara satu hari, saudara harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Benar nggak? Ya, saudara harus belajar. Untuk apa? Untuk melihat bahwa apa yang Tuhan rencanakan lewat karuniamu. Dan semakin kau setia dalam karuniamu, Tuhan akan menambahkan lagi. Setuju nggak? Saudara setia dengan 2 karunia, saudara kembangkan lagi, saudara akan jadi 4 karunia. Saya masih ingat sekali waktu zaman tahun 1983, 84. Ya, Kak Cik Siulin ini kan pembina KTB kami. Ya, pemimpin komunitas lah, home kalau istilahnya. Tapi kalau dulu itu bisa sampai 30-40 orang. Dan saya masih ingat sekali belajar dari karunia apa? Saya belajar dari karunia cuma 1 waktu itu. Belajar untuk setia bawa jiwa. Itu aja. Kerjaan saya bawa jiwa terus, bawa jiwa dari SMA di mana saya berada, saya bawa orang, ya belajar setia. Terus mulai belajar setia apa lagi? Nyiapin tiker, nyiapin minum. Terus mulai belajar setia apa lagi? Main gitar, gini-gini saya bisa main gitar loh. Ya, untuk kalangan sendiri. Nah, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ya, mulai belajar setia untuk sharing firman. Diberi kesempatan kan sama kakak-kakak pembina, sama bapak ibu rohani saya. Ya kan? Dan puji Tuhan hari ini dari belajar setia dengan puluhan orang, hari ini Tuhan mempercayakan kepada kami 4.500 orang. Itu tandanya apa? Tuhan mau saudara berbuah-buah di dalam dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada dia. Ada amin saudara? Hei, percaya, setia dengan perkara kecil Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Higher, greater, lebih besar. Jadi jangan sampai nggak ketemu atau mungkin saudara sedang dalam proses, tapi yang paling baik adalah saudara mulai menemukan. Involve to improve. Saudara harus mulai apa? Involve dan saudara mulai improve kan, namanya karunia kan makin improve. Dulu pertama kali waktu khotbah, gemeteran terus. Ya kayaknya persiapannya sampai nggak bisa tidur. Ya kalau sekarang ya udah biasa-biasa aja. Ya, kadang-kadang udah jadi biasa gitu. Kadang-kadang masa lalu juga lebih lebih bergantung sama berserah Tuhan mau kerja apa, lakukan apa. Kalau sekarang kan semua sudah di-prepare di tablet atau di dalam print-printan kita. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Layani seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Amin. Yaitu apa? Sesuai karunia yang sudah diperoleh. Berarti saudara sudah memperoleh. Ya, tapi tanggung jawabmu melayani. Tiap-tiap orang ya diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Amin saudara. Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Tuhan beri karunia kepada dirimu supaya bisa melayani. Ya. Nah, Galatia 6 ayat 10 meneguhkan itu kembali. Ya, kenapa kita mesti melayani sebagai pengurus yang baik? Karena itu selama masih ada kesempatan. Hei, saya beritahu belum tentu ada kesempatan lo melayani Tuhan. Benar? Makanya ada lagu bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Benar? Belum tentu ada kesempatan. Saya ketemu sama orang yang paling sederhana melayani orang tuanya. Saya bersyukur dengan istri saya yang melayani papa mamanya di ICU. Atau melayani juga dalam kesempatan yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan istri saya berkata, saya tidak pernah menyesal. Saudara, kita belum tentu ada kesempatan melayani orang tua kita loh. Dan satu hari kalau kita nggak lakukan itu yang terbaik, kita akan menyesal. Maka hari ini saya percaya, sama seperti kita melayani Tuhan di atas segala-galanya, Raja di atas segala-galanya, belum tentu ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan, firman Tuhan berkata apa? Layanilah Tuhan. Amin. Ya, enggak. Ini kesempatan yang terbaik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kata berbuat baik itu artinya apa? Melayani orang lain. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada ayatnya. Ya, di dalam NIV kalau saudara temukan, di dalam NIV yaitu apa? Yang disebut dengan saudara seiman itu siapa? Family of believers. Yaitu apa? Keluarga Tuhan, keluarga seiman.
Jadi sebelum saudara layani dulu yang lain, saudara juga belajar bertanggung jawab. Dalam konteks ayat ini adalah kepada saudara-saudara seiman. Coba lihat sebelahnya dan katakan, kamu keluargaku seiman. Kita bukan dilahirkan dari dilahirkan secara darah dan daging, tapi kita dilahirkan dalam roh, dalam kerajaan Allah. Berarti kita adalah satu keluarga. Amin. Ya, jadi Tuhan berkata, ayo lakukan lebih dulu kepada gerejamu, kepada kawan-kawan seimanmu, kepada keluarga rohanimu. Ya, jadi Tuhan mau pakai kita. Lewat apa? Karunia yang Tuhan percayakan. Nah, yang kedua, sebagai anggota tubuh Kristus, kalau saudara sudah punya karunianya, saudara harus tahu bahwa engkau punya tugas khusus. Jadi udah ada karunianya, ada jobnya. Apa yang saudara harus baca? Efesus 4 ayat 16 berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi ingat, salah satu yang mengikat kita adalah lewat pelayanan. Jadi memang benar, ada orang bilang, masa sih kita bangun hubungan kasih itu hanya karena dari pelayanan? Loh, ayat ini bilang lewat pelayanan loh. Pelayanan yang dimaksud bukan sekedar aktivitas rohani dilakukan, tapi pelayanan, saling melayani satu dengan yang lain. Jadi ya ayat ini berkata sesuai dengan apa? Kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Amin saudara. Menerima pertumbuhannya. Saudara akan bertumbuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi yang kedua ya kita bisa menemukan bahwa sesudah kita punya karunia rohani, tahu karunia rohani kita. Yang kedua kita tahu kita punya tugas yang spesifik. Tugas khusus. Ya, seperti 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa saudara? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Pengurus. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya manager. Dalam bahasa rohaninya steward. Yaitu menjadi penata layanan, pengelola, manager ya di dalam rumah Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan mau kita punya tugas khusus sesuai dengan kadar pekerjaan kita masing-masing. Kalau ada yang sudah memang ya menjadi mata, ayo kerja sungguh-sungguh dengan matamu. Jangan sampai matamu ya engkau sudah tahu karuniamu tapi engkau nggak berfungsi di dalamnya. Engkau harus tahu tugas khusus yang Tuhan percayakan. Saudara, saya berdoa agar semua kita menjadi manajer yang baik di gereja ini. Amin. Loh, Tuhan nggak anti sama manajerial loh. Tuhan mau kita di manage. Makanya saya percaya gereja juga di manage dengan baik. Ya, mengatur pembicara. Ya harus ada yang berkarunia, yang jadi usher, ya kan? Waktu dia menyambut, orang itu penuh sukacita. Jangan sampai dia lihat usher, kayaknya stres. Ya pas dilihat usher kayaknya, kayaknya hilang damai sejahtera nih, ya kan? Ya ada orang loh, usher saudara itu orang bisa dirawat Tuhan loh. Orang itu sampai ngalamin kasih kayak dia diperhatiin, dia cuma ditepok aja, ya ada sesuatu yang berbeda. Nah itu sesuai dengan kadar pekerjaannya masing-masing. Setiap orang punya karunianya, amin. Ya, makanya dikatakan di sini Tuhan mau apa? Tuhan mau setiap kita, ya kan? Yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Saudara, kasih tahu sebelahnya kamu orang. Oh kelihatannya yang ketawa sudah sadar dia orang. Yang gak ketawa? Orang juga. Ya, gak enak juga maksudnya bilang bukan orang ya. Nah itu keterlaluan. Saudara, tiap-tiap sepanjang saudara masih orang, nah itu tugasmu. Kecuali bukan orang ya. Ya, engkau punya kemampuan memanage. Nah, sehingga yang ketiga yang akan terjadi apa? Sebagai anggota tubuh Kristus, kalau saudara sudah menemukan karunia rohanimu, kemudian engkau tahu job desk cara melakukannya berfungsinya. Makanya gereja kan sudah memberikan tools kepada saudara. Yang ketiga kita akan bertumbuh. Ada amin? Kita akan bertumbuh. Lewat kita berkontribusi bersama. Jadi kita mesti sama-sama. Nah firman Tuhan bilang ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ada amin saudara? Ya jangan kepo. Jangan kita mau ngatur-ngatur terus bertumbuh. Tapi kita nggak lakukan bagian kita menanam. Yang menanam jangan komplain sama yang menyiram. Ada amin saudara. Lu nyiram terus lu kapan nanamnya lu? Ya kan? Nah kita suka mengeluh. Kita suka apa? Menuntut orang lain. Harus apa saudara? Harus bertumbuh dengan cara pikiranmu sendiri. Saudara hari ini saya percaya. Yuk kita mau bertumbuh. Amin. Lewat berkontribusi.
bersama. Nah, firman Tuhan berkata apa? Efesus 4 dari 15 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Yuk kita baca. Kita bertumbuh. Coba. Kita bertumbuh. Suaranya dong. Bertumbuh. Nah, itu namanya bertumbuh. Ya kan? Suaranya bertumbuh. Kalau ngomong bertumbuh. Nggak bertumbuh itu. Suaranya aja nggak bertumbuh kan. Bertumbuh. Nah, itu lain loh ya. Ya dikatakan apa? Dalam segala hal. Amin. Berarti dalam segala hal. Dalam karaktermu, dalam karuniamu. Dalam segala aspek. Secara holistik dalam pekerjaanmu. Ke arah dia siapa? Ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang kasih tahu saudara dan saya. Dan dikatakan apa? Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu. Saya ulangi kembali oleh semua pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Nah, itu kadar pekerjaan. Punya tugas spesifik yaitu apa? Menerima pertumbuhannya dan membangunnya di dalam kasih. Saudara tahu apa sih yang membuat saudara berkata bertumbuh? Saya terkadang ketemu dengan orang bilang, "Pak, maaf ya, saya mau pindah gereja." Kenapa? Saya merasa nggak bertumbuh. Kenapa? Kenapa nggak bertumbuh? Karena firmannya kurang dapat. Kurang dapat, men. Ya kan? Kenapa nggak bertumbuh? Karena udah nggak dengar suara tertawanya Pak Yonas. Oh, berarti ini salah satu faktor membuat pertemuan gereja dong ya. Ah, ini nggak alkitabiah, saudara, nggak alkitabiah. Percaya itu nggak ada ayatnya. Ya kan? Saudara bertumbuh itu bukan dari saudara sekedar dapat firman. Saya firman tuh mah sama aja. Benar nggak? 11-12. Ya cuma bedanya kan ada yang lucu, ada yang mengkhotbah kalau bawaannya horor terus. Topiknya akhir zaman terus. Ya ada yang apa? Joke terus. Yang pulang ingatnya bukan firmannya, ingat lucu-lucunya doang. Ya yang ketiga apa? Serius banget saudara. Yang diingat apa? Bosen tidur dia. Nah saudara jadi sebenarnya bukan itu yang membuat saudara bertumbuh. Yang membuat saudara bertumbuh apa? Lewat saudara melayani. Karena firman Tuhan bilang engkau bertumbuh itu lewat engkau menanam, engkau menyiram, engkau melakukan sesuatu. Diikat oleh karena pelayanan. Nah saudara harus berkontribusi, itu namanya baru bertumbuh. Amin saudara. Ada lihat bayi kasih susu terus. Susu terus, udah 5 tahun susu lagi. 10 tahun susu lagi. Udah gede, duduk paling depan nemenin saya sebelah lagi minum susu. Nggak ada saudara. Amin. Ya kok hari ini ada jok-jok khusus ya Pak ya? Ya oke, nah jadi saudara ini nggak bisa. Kita nggak bisa hanya cuma terima, tapi kita harus belajar melayani. Amin. Kasih tahu sebelahnya, tidak ada lagi pengangguran di gereja ini. Berapa banyak yang mau melayani? Tinggi-tinggi dong. Wow, semua mau melayani. Benar ya, tanggung jawab sama Tuhan. Yang ngangkat tangan ya sudah. Hari ini nanti ambil peran juga. Ya, semua kita. Nah, apa yang kita mesti bangun? Dalam kualitas apa? Ingat, yang pertama apa? Kita semua menemukan karunia kita. Ayo, udah ketemu belum karuniamu? Yang kedua, tahu ada tugas khususnya apa? Bagian apa? Dikerjakan dong, ada job desk-nya. Ya kan, udah tahu karunianya tapi nggak pernah dikerjakan, ya nggak bisa. Harus menanam, harus menyiram. Yang ketiga apa? Masing-masing kita berperan dan kita bertumbuh. Lewat berkontribusi. Ya, nah kualitas apa yang mesti menghidupi ini semua? Coba kita lihat, kualitas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ingat, beda sama dunia. Cara kita melayani hari ini harus dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan bahkan dunia ini aja belajar dari firman Tuhan. Jangan sampai terbalik-balik, malah kita yang belajar dari dunia. Ya saya ketemu terkadang ini pernah juga kami diingatkan, ya meeting gereja nggak pernah doa. Ya kan, doanya selalu belakangan, mepet-mepet, udah last minute. Ya kan, oh dalam nama Yesus, amin. Gitu kan, saudara saya selalu mengajarkan, ayo kalau kita mau meeting, setiap Kamis selalu ada pertemuan gereja, full timer ya. Maksudnya pemimpin tok. Meeting gereja tiap Kamis. Dan saya selalu berkata 1 jam harus berdoa. Kenapa? Karena itu yang menyatukan kita secara roh dan hati. Kalau meeting menyatukan pikiran. Nah kalau pikirannya nggak nyambung ribut pasti. Kenapa? Karena rohnya nggak nyatu. Doa sangat penting. Saudara kalau kita bikin pertemuan, bikin sesuatu, gereja lakukan sesuatu tanpa doa, kita nggak beda sama dunia. Benar nggak? Perusahaan di dunia aja berdoa loh.
Ya, mereka kadang-kadang ada businessman kan, business owner juga berdoa. Jangan sampai di gereja, kan Tuhan udah tahu. Doanya dari dulu itu terus kan. Tuhan tahulah bisa menjawab. Ya, saudara itu namanya malas doa. Ya, Tuhan mau kita apa? Dalam melayani, kualitas yang harus kita miliki apa saudara? Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 2 sampai 4. Yuk kita baca. Hendaklah, tunjuk sebelahnya, kamu. Kok liatin saya? Tunjuk sebelahnya dong. Kamu, saya, kita semua selalu rendah hati, lemah lembut, dan apa saudara? Sabar. Tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Aduh, pas baca ayat ini pas saya ingat full timer saya di gereja. Kayaknya kurang sabar. Kayaknya kurang lemah lembut. Kayaknya kurang rendah hati. Bawanya marah dulu kalau lihat dia. Benar gak? Oh, di sini tidak ada. Semua sempurna serata di sini. Haleluya, ya kan? Nah ini, ya kan? Saudara, waduh kalau lihat ini, bener loh ya. Kita kalau mau melayani dengan sukacita, nah harus punya kualitas ini. Ya dong, dalam melayani harus rendah hati, harus lemah lembut, harus sabar. Terus apa lagi? Berusaha memelihara kesatuan roh. Harus nyatu rohnya, ya dong. Jangan kita pelayanan mau paling hebat sendiri, mau paling keren sendiri. Nggak bisa. Kita bukan bangun Superman ministry. Kita bangun apa? Super team ministry. Ya harus tim dong, together, sama-sama. Ya, kemarin Pak Rubin Adi kirim saya YouTube terbaru dari, ya itu sebenarnya bisa lihat di YouTube-nya Teologia GBI. Pak Rubin kirim, dia kasih saya lihat diskusi teologianya GBI kemarin terakhir. Kayaknya ada di upload officialnya GBI. Bagus juga menurut saya. Ya dia tunjukkan. Sekarang Pak saya minta. Ya diskusi teologi tidak lagi hanya dengan satu orang pembicara tunggal, tapi berempat. Bagus menurut saya. Kita perlu tim. Ya kan melihat dari berbagai angle yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Saudara hari ini saya berdoa supaya gereja Kemuliaan Sion kita akan menjadi gereja tim leadership yang luar biasa. Saudara akan jadi super tim. Lakukan sesuatu, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Berusaha memelihara kesatuan roh. Dan satu tubuh, satu roh. Ada amin saudara. We are one. Walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Amin saudara. Kalau kamu gak maju kita juga menderita. Kalau kamu gak sungguh-sungguh kita juga berjuang bersama. Saudara kita jangan berpikir oh tempat saya dong yang paling keren. Bagian ini dong yang paling bagus. Gak bisa. Saudara tahu sama seperti sebuah botol. Ya kalau semuanya ada pasak-pasaknya. Ya kalau ada bagian tertentu yang rendah, airnya nggak akan keluar kan? Akan keluar pasti. Dan dia nggak akan melebihi titik paling rendah. Nangkep gak? Jadi misalnya nih, pakai pasak kayu nih. Kalau botolnya botol masa lalu ya, apa kayak tempayan apa itu, yang kan ada kayu-kayu tuh. Nah kalau saudara potong, ya kan misalnya saudara lihat ada yang paling tinggi, ada yang rendah, ada yang lebih rendah lagi. Nah air itu nggak akan lebih dari yang tinggi, benar nggak? Dia akan pasti yang paling rendah. Saudara itulah dalam pelayanan. Saudara nggak akan menjadi lebih tinggi. Kalau saudara nggak belajar untuk sama-sama. Amin. Ya itu salah satu pelajaran dari mana? Natural Church Development yang ditemukan oleh Christian Schwartz. 7 pertumbuhan gereja alamiah. Ada topik tertentu lagi itu. Supaya diundang lagi berikutnya. Oke, saudara jadi kualitas harus dimiliki apa? Sikap kehambaan dalam melayani. Harus punya sikap kehambaan. Sekarang pinjam ilustrasi. Tadi ilustrasinya kamu ya? Boleh nggak kamu cari yang lebih agak pendek? Lebih pendek gak ya? Kamu cari. Jangan cari yang gede, ntar kamu nggak bisa itu. Wah ini agak susah nih nyarinya. Coba cari yang ini. Oh dia juga bingung nyarinya ya. Oke, cari yang ada yang agak lebih kecil gitu, lebih kecil. Yang cowok aja deh. Oke, yang pakai masker maju ke depan. Tinggi nggak ya dia? Oh enggak. Oke, yuk maju ke depan. Ayo, cepetan. Oke, ya. Tinggi loh dia. Iya, oke, yuk. Kamu lebih tinggi gak? Coba. Oh ya, lumayan lah. Ya, oke. Nah, saudara tahu gak sikap kehambaan dalam melayani apa? Saudara tahu namanya melayani, kita tuh harus apa? Kita harus melayani itu berarti kita harus lebih rendah. Benar gak? Kita harus belajar mengutamakan orang lain. Nah, namanya melayani itu seperti kamu juga melayani dia. Wow. Ya, orang kalau dilayani saudara, berarti kita mau mengangkat dia lebih tinggi daripada kita. Benar gak? Namanya melayani dong. Kalau saudara menekan orang lain terus, itu namanya saudara membuat orang down. Tapi saudara harus membawa orang naik dong. Melayani itu membawa orang kan untuk bertumbuh. Nah sebab itu kalau engkau mau bawa dia lebih bertumbuh, kamu harus
bawa dia. Ya kan? Nah gimana caranya? Coba bawa dia lebih tinggi. Wow, lebih tinggi. Berikan tepuk tangan dong saudara. Udah begitu sungguh-sungguh. Ya boleh turun sekarang. Oke. Jadi kalau kita melayani itu artinya kita bawa orang lebih tinggi. Nah tapi sebenarnya kalau saudara mau bawa orang lebih tinggi lagi, bisa nggak bawa dia lebih tinggi lagi? Berarti kamu harus lebih rendah lagi. Tapi caranya gimana? Kamu harus dari paling bawah, terus kamu naik ke atas, terus kamu harus lebih tinggi lagi. Kakinya harus naik ke atas. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Nah saudara tahu nggak? Kalau saudara belajar lebih rendah, Tuhan yang akan meninggikan engkau. Ada amin saudara? Barang siapa yang rendah hati mau melayani, Tuhan yang meninggikan dia. Dan hari ini prinsip dalam melayani. Barang siapa menurut ayat ini. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, barang siapa menjadi yang terkemuka loh. Boleh nggak jadi terkemuka? Boleh. Nggak ada ayatnya Tuhan melarang kita untuk itu. Kita pikir, jadi sombong dong terkemuka. Siapa bilang? Kata terkemuka itu menjadi pemimpin, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi benchmark, menjadi role model. Hendaklah dia menjadi hamba. Kalau dia jadi hamba untuk semuanya, seperti anak manusia Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi semua orang. Ingat saudara, di waktu engkau hari ini melayani, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau lebih lagi. Syaratnya apa? Rendah hati, utamakan orang lain lebih dulu. Salah satu gereja menurut saya juga jadi berkat, mengumumkan kemunduran diri sebagai seorang gembala senior, mempercayakan kepada yang generasi atau pemimpin yang sesudahnya. Saudara tahu siapa yang diingat orang? Yang menyerahkan itu. Benar? Dia yang melayani. Dia yang memberikan contoh di dalamnya. Saudara, hari ini saya bersyukur. Saya percaya bahwa Tuhan akan bawa kita semua. Gereja ini merindukan saudara semakin hari semakin bertumbuh. Lewat apa? Lewat hati yang saling melayani. Saling meninggikan, saling mengutamakan, saling memberikan kesempatan. Dan ini kita mesti belajar. Tuhan mau memakai kita semua. Untuk apa saudara? Untuk menjadi gereja yang menjadi kesaksian bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Lewat apa? Lewat kualitas hidupmu. Ya, kita melayani bukan supaya karena dilihat, diakui, dinilai, dihargai. Tetapi kita berfokus selalu melayani orang lain. Bukan dirimu. Ya, kalau engkau fokus kepada orang lain, maka Tuhan sendiri akan fokus sama dirimu sendiri. Amin. Ya, kualitas kedua apa yang harus dipunyai? Melakukan yang terbaik. Ya, Kolose 3 ayat 23. Apa yang dikatakan? Ya, sikap dalam melayani yang pertama apa? Kehambaan dalam melayani. Kedua, melakukan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Perbuatlah dengan segenap hati, jangan setengah hati. Ya jangan apa saudara? Jangan nanggung-nanggung, enggak ada berkatnya nanti. Ya melayani itu harus segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara melayani di gereja ini untuk maaf ya, kepada pemimpin, kepada gereja, kecewa aja pasti. Tapi kalau saudara melayani untuk Tuhan, nah ini ngomongan kan gampang ya. Ya kan Tuhan gak kelihatan, manusia kan kelihatan. Ya justru, ya hari ini kamu melayani Tuhan yang gak kelihatan. Ya tapi Tuhan memang mempercayakan orang-orang yang kelihatan dalam hidupmu. Tapi kamu belajar. Belajar apa? Setia sama orang yang kelihatan. Kalau kamu setia sama orang yang kelihatan, pasti kamu akan setia sama yang gak kelihatan. Ya, saudara, Tuhan mau kita apa? Perbuat apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi kita memang melakukan untuk orang lain, benar gak? Kan melayani untuk orang lain. Tapi seperti untuk Tuhan. Saudara gak akan pernah kecewa, gak akan pernah pahit hati. Saudara gak akan pernah mundur. Hasil yang terakhir, hasil dari kontribusi semua kita sebagai anggota tubuh Kristus. Yuk kita baca sama-sama. Kamu tahu ya apa? Bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada amin saudara? Bahasa kerennya, upahmu besar di surga bos. Tapi ini gak bahasa klasik ya. Tapi menurut saya Tuhan tahu persis, dia Tuhan yang baik. Dia akan memberi upah baik sekarang baik nanti. Dia Tuhan yang adil, dia setia. Manusia boleh berlaku tidak adil, tapi Tuhan selalu memperlakukan kita secara adil. Ada amin saudara? Keadilan Tuhan gak bisa dinilai dengan cara manusia. Maka hari ini
Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, inilah hasil dari kontribusi kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita akan menerima upah tepat pada waktunya. Amin. Nah, hari ini saya mau kasih satu ilustrasi sebelum saya tutup firman Tuhan. Roma 12 ayat 4 sampai ke 8 memberikan sebuah ilustrasi 7 karunia motivasi. Tadi itu saya bilang. Di dalam kita melayani di dalam anggota gereja. Yuk kita perhatikan ayat ini. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Tapi mungkin ada yang sama, mungkin ada yang gak sama, gak apa-apa. Demikian juga kita, walaupun banyak, kasih tahu sebelahnya banyak, ya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, ada 7 karunia. Saudara tahu 7 karunia motivasi ini? 7 karunia motivasi ini sebenarnya orang yang belum lahir baru pun udah punya. Karena ini natural ada dalam hidup manusia. Mau dia beragama apapun. Tapi ini bedanya karunia rohani yang sudah Tuhan persiapkan. Berarti ada beda. Ini untuk orang yang sudah lahir baru. Pasti berbeda. Karena tujuannya bukan buat diri sendiri. Untuk orang lain. Ya, nah coba perhatikan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita punya kasih karunia masing-masing. Jika karunia untuk bernubuat, tahu bernubuat nanti saya jelaskan. Baiklah kita melakukan sesuai dengan iman. Jadi kalau orang punya karunia bernubuat, imannya itu harus dibangun terus. Makanya bernubuat, saudara tahu harus sering baca banyak firman. Karena iman timbul dari firman. Kalau saudara nggak pernah baca firman, cuma mau nubuat-nubuat aja, nggak bisa. Tapi kata nubuat di sini bukan sekedar bernubuat ya, tapi bernubuat itu bisa melihat yang benar yang salah dengan sangat kuat. Ada orang di dalam hidup ini punya karunia quality control. Tahu quality control? Dia bisa lihat cermat, ini benar, ini salah. Nanti saya akan kasih ilustrasinya. Nah, kemudian ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Oke, ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Biasa aja melayani. Mengajar, baiklah mengajar. Ya harus mengajar. Kalau karunia menasihati, menasihati. Nah, tapi yang menarik nih, ini yang berikutnya. Karunia keberapa ini? Karunia ke-5. Jadi bilang begini, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, suka memberi, maksudnya yang memberi, hendaklah dia melakukan dengan hati yang ikhlas. Nah, orang yang punya karunia memberi, maaf ya, tantangannya apa? Suka komplain kadang-kadang. Kenapa gue lagi? Kok gue lagi? Kenapa setiap kali kalau dengar pengumuman, kok kayaknya gue berasa gue terus ya? Loh, saudara punya karunia memberi itu. Ya, harus memberi dengan hati yang ikhlas. Amin. Ya, jangan dengan keluh kesah, jangan dengan sungut-sungut. Itu maksudnya. Terus apa lagi? Siapa yang memberi pimpinan? Berapa banyak saudara adalah pemimpin? Engkau pemimpin di perusahaan, engkau pemimpin di gereja, engkau pemimpin dalam home atau komselmu. Hendaklah melakukan dengan rajin. Saudara bilang, gue mah rajin banget. Tapi saya kasih tahu ya, saya full time melayani Tuhan, memimpin gereja udah puluhan tahun. Kadang-kadang males. Kenapa? Gak berubah itu orang. Nah, males. Pokoknya udah jenuh, udah tawar hati lah. Gak berubah-berubah. Ini orang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu terus. Ya gak ada perubahan. Saudara tahu, orang-orang ini bikin kita lelah. Bikin kita drain. Bukan energy taker, bukan energy giver, energy taker. Setiap kali kita ketemu dia butuh kasih karunia. Kita ketemu orang senangnya apa? Kalau dapat kasih karunia dong. Ketemu Pak Yones harus ketawanya kasih karunia berlimpah-limpah saudara. Tapi jangan sampai kita ketemu seseorang, kayaknya butuh kasih karunia ya untuk gak marah sama dia. Butuh kasih karunia untuk baik sama dia, butuh kasih karunia. Aduh stres banget. Saudara, saya belajar memimpin harus dengan rajin. Kadang-kadang kita bisa jadi males. Kenapa? Gak ada hasil soalnya. Dan kemudian yang menunjukkan kemurahan, apa saudara? Belas kasihan, hendaklah melakukan dengan sukacita. Nah hari ini saya akan undang ya siapa? Saya akan undang 7 orang, 3 di sini, 3 di sini, 1 yang di tengah. Yang pertama karunia bernubuat. Nah satu hari anggota home group 1 hari itu ngalamin apa saudara? Ngalamin sakit, mungkin lagi kena COVID. Ya kan? Tapi ada 7 jenis karunia di dalamnya. Yang pertama karunia bernubuat. Tolong di sini yang karunia bernubuat ada di mana? Ya, karunia bernubuat. Yuk silakan Pak, sebelah sini. Nah, karunia bernubuat itu apa? Ya kan, dia akan apa? Dia akan kasih pandangan. Jadi anggota komsel ini, anggota home ini nggak pergi ke dokter, nggak ke rumah sakit karena ada kendala keuangan. Nah, kurang lebih begitulah. Ya, kemudian ada anggota yang punya karunia bernubuat. Dia apa? Dia cuma bilang,
lu tahu nggak? Lu harus ambil keputusan yang benar loh. Kamu ke dokter ini atau ke dokter itu. Kamu ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu. Jadi dia kasih tahu cuma benar apa salah. Nah ada orang memang agak nyebelin yang kayak begitu. Dia cuma kasih tahu, tapi tujuannya baik. Dia kasih tahu kamu supaya yang benar, jalurnya yang benar, caranya benar. Nah itu karunia bernubuat. Terus ada lagi yang punya karunia melayani, yang melayani. Coba yang kedua, di sampingnya lagi yang melayani. Yang melayani. Yang melayani itu dia nggak banyak cincong, beda sama karunia bernubuat. Apa yang dia lakukan? Dia bantu temannya cari dokter dan tempat berobat yang tepat. Dia langsung apa saudara? Dia ajak temannya itu ke rumah sakit. Nah ini jenis yang ini favorit nih. Banyak orang yang suka yang begini. Suka bisa disuruh-suruh. Kapan aja available, benar nggak? Ya, ready to serve. Ya, bukan ready to use. Atau ready to eat, saudara. Ini ready to apa? To serve, melayani terus. Ya jenis ini dicari. Terus ada lagi, nah ini agak mirip-mirip sama bernubuat. Yang punya karunia mengajar, coba di sampingnya. Yang karunia mengajar ada di mana? Yang karunia mengajar, ini karunia mengajar. Dia ini caranya gimana? Dia karunianya apa? Dia nggak antar, nggak apa, dia cuma ngajarin. Lu tahu belum cara yang benar? Lu harus cek dulu di YouTube. Lu harus cek dulu di googling. Lu mesti tahu nih, ini yang harusnya, ada cara-cara, tentang keuangan. Dia kasih seminar-seminar tentang kesehatan, keuangan. Lah orang udah mau mati saudara, dia kasih seminar-seminar malah. Ya kan, tapi ya nggak apa-apa, ini karunia. Ya kan, dia sistematis orangnya. Ya, kemudian ada lagi tipe yang berikutnya lagi siapa saudara? Nah ini tipe berikutnya lagi, tipe apa? Ya, yang disebut dengan karunia apa? Menasehati. Yang di sebelah sini, menasehati. Ada yang menasehati? Boleh maju ke depan? Ya, yang udah terima kertas menasehati, oke, dengan cepat. Nah, tipe ini juga disenangi. Kenapa? Dia kasih kekuatan kepada yang sakit. Kamu gak sendiri loh. Tuhan beri kekuatan buat kamu. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Lihat wajah dia aja saudara, temennya terhibur. Kenapa? Karena dia encourager, yang menguatkan. Terus yang ini paling favorit. Karunia memberi. Mana yang karunia memberi? Waduh, ini ayo dengan cepat lari. Ya karunia memberi. Ya kan, nah kalau karunia memberi apa? Nggak banyak cincong. Dia kirim transfer uang. Dia kasih uang atau kasih obat-obatan. Udah. Nah makanya yang karunia memberi harus dengan ikhlas. Karena kesannya dia takut dimanfaatkan. Kok gue lagi? Kok yang lain gak pernah diminta? Kok aku terus? Nah makanya jangan komplain. Ya, karunia memberi. Ini favorit nih, banyak ngejar nih. Ya, tapi yang dikejar, itu ikhlas gak dia dikejar tuh. Ya, terus kemudian yang berikutnya lagi, karunia belas kasihan, kemurahan. Kemurahan apa itu? Ya kan? Kemurahan, belas kasihan. Nah yang belas kasihan ini apa? Dia empati. Ada orang loh, kalau sama orang yang sakit. Sama orang sakit, dia lebih sakit dari orang sakit. Sedih, nangis, ya kan, dia kayaknya empati banget. Benar gak saudara? Ada orang yang jadi situ. Ya kan, orang yang melo banget, dia bisa kayak ikut larut. Tapi ya bisa jadi teman yang baik. Tapi ternyata, nah ini yang jenis ini memang harus bijaksana. Yang terakhir yang ketujuh, yang memimpin. Mana yang memimpin tuh? Dikasih yang memimpin, ayo maju ke depan. Yang punya karena memimpin di tengah. Yang pemimpin apa? Harus dengan rajin. Gimana caranya kalian memimpin? Oke ya, kamu yang ini melayani tolong kamu kirim, kamu bawa dia ke rumah sakit. Terus kalau kamu tolong kasih uangnya ke dia. Terus kemudian nanti kamu kasih tahu dia sebanyak di rumah sakit apa yang mesti dilakukan. Cari dokter yang benar. Karena memimpin, nyuruh-nyuruh. Ya kan? Nah saudara jangan komplain, memang ada orang yang punya karunia nyuruh-nyuruh. Nyuruh-nyuruh itu positif ya kan? Jangan saudara bilang, ngomong-ngomong doang dia nyuruh-nyuruh gua dari dulu, dia gak ada actionnya, NATO dia. Tapi ini karunia dari Tuhan, benar gak? Di gereja kita perlu. Nah terkadang di dalam gereja, belum tentu juga satu orang satu karunia, bisa juga 3 karunia. Makanya memberi biasanya apa? Nanti ada unsur belas kasihan. Ya kan, nyampur-nyampur tuh. Ya, melayani, 3 itu jadi 1. Ya kalau memimpin biasanya apa? Bernubuat, ngajar tuh satu paket juga tuh. Nah saudara, inilah kekayaan dalam gereja Tuhan. Tuhan beri kepada saudara hari ini bersama-sama berkontribusi. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat mereka semua. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Ya, dan jangan lupa kembalikan kertasnya ya, itu kalimat penting juga. Oke, yang terakhir. Ya, saya mau ajak saudara melihat Ibrani 6 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata kepada saudara, yuk kita baca. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu
dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Oleh apa? Pelayanan kamu kepada tujuh sebelahnya. Kepada semua kamu orang-orang kudus. Orang yang saudara-saudara seiman itu orang kudus. Yang masih enggak? Masih enggak? Tanya sebelahnya, masih enggak? Masih enggak? Masih enggak? Masih enggak? Jangan-jangan udah lemah. Jangan udah males. Udah gak mau. Masih enggak? Kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, Tuhan mau hari ini engkau setia sampai hari ini dan selama-lamanya. Ada amin? Berapa banyak hari ini mau berkontribusi di dalam anggota tubuh Kristus? Mari kita berdiri bersama-sama. Worship leader bisa pimpin kita satu lagu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau bawa, Engkau memiliki rencana yang besar buat kami. Dan Engkau lakukan yang terbaik. Biar kiranya kami menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang mengetahui karunia rohani kami. Dan kami punya tugas yang spesifik. Dan kami melakukannya bersama-sama. Sehingga kami semua bisa bertumbuh di dalam Engkau. Setiap kami punya karunia. Tidak ada yang tidak punya karunia. Setiap kami adalah anggota yang punya kekhasan keunikan. Dan hari ini kami mau melakukan dengan rajin, dengan konsisten. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita.